Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, saya percaya setiap kita sampai hari ini masih tetap terus bergumul, ya kan? Masih ada doa-doa yang belum dijawab, masih ada masalah yang harus kita hadapi. Namun ini yang saya mau ingatkan buat setiap kita anak-anak Tuhan, bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh keadaan, hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan, untuk kembali kepada firman Tuhan, sehingga kita terus dikuatkan, kita terus memegang janji Tuhan, dan kita tetap terus berharap kepada Tuhan, sebab pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Kita kembali berdoa, kita mau merenungkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu, karena kami tahu pertolongan kami berasal daripada Tuhan. Kembali kami membuka hati kami, menyendengkan telinga kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, sehingga semakin hari hidup kami semakin dimurnikan, semakin hari hidup kami semakin mengalami kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Daud pernah mengatakan dan menyampaikan dalam Mazmurnya seperti ini. Dalam Mazmur pasalnya yang ketiga, Mazmur pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mazmur pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Maksud saya ayat yang keempat, ya. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Jadi anaknya mengadakan pemberontakan, bukannya anaknya disikat, tapi Daud yang lari, Daud yang lebih mengalah. Saudara dikasih dalam Tuhan. Ayat 2, perhatikan kata-kata firman Tuhan ini. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Lihat, keadaan yang terjadi adalah seperti itu. Ada banyak lawan-lawan Daud yang berusaha menjatuhkan Daud. Ada banyak orang yang bangkit menyerang aku. Daud mengerti keadaan yang terjadi, realita kehidupannya seperti ini. Banyak orang yang bangkit menyerang dia. Ayat 3. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada banyak dari kita lebih sering mendengarkan perkataan orang yang akhirnya melemahkan iman kita daripada memegang janji Tuhan. Tetapi Daud tidak seperti ini. Ada banyak orang-orang di sekeliling Daud berkata bahwa tidak ada pertolongan bagi Tuhan dalam hidup Daud. Tetapi Daud menyadari ini hanya perkataan orang, tidak bisa mempengaruhi imannya, tidak bisa mempengaruhi kepercayaannya kepada Allah. Itu sebabnya di ayat yang keempat Daud berkata, tetapi Engkau ya Tuhan adalah perisai yang melindungiku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Daud kembali memperkatakan janji Tuhan. Daud kembali memperkatakan Taurat Allah. Karena dia tidak hidup berdasarkan keadaan yang terjadi. Dia tidak hidup berdasarkan apa kata orang tentang dia. Tapi dia hidup berdasarkan apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan dari peristiwa ini, bahwa seringkali kita melihat keadaan belum berubah. Seringkali kita melihat ada begitu banyak tantangan, masalah dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita berdagang, dalam kita berumah tangga, dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Ada begitu banyak masalah, tantangan yang ada di hadapan kita. Itu yang dihadapi Daud. Bahkan ada orang-orang yang hidupnya bergantung dengan apa yang dikatakan orang. Oh, tahun 2023 akan menjadi tahun yang susah, tahun yang rumit, tahun yang gelap. Sampai akhirnya stres sendiri, takut sendiri. Padahal semua itu belum tentu terjadi. Dia mulai menakut-nakuti diri sendiri. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Daud pernah mengalami hal yang sama. Dalam keadaan hidup Daud yang realita, kenyataan yang dilihat oleh Daud adalah penuh dengan ketakutan. Bahkan orang-orang di sekeliling Daud berkata, tidak ada pertolongan bagimu daripada Allah bagimu.
Tetapi Daud memutuskan untuk tidak hidup berdasarkan apa kata orang tentang dia. Daud memutuskan untuk tidak hidup berdasarkan kenyataan realita yang terjadi. Kenapa? Karena dia tetap memegang janji Tuhan. Hari ini kita diperhadapkan pilihan, saudara. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Kita mau hidup berdasarkan realita, keadaan, kenyataan yang terjadi, atau kita tetap mau memegang janji Tuhan. Abraham memutuskan untuk tetap terus memegang janji Tuhan. Dalam Roma pasal yang keempat, ayat 19. Firman Tuhan bilang begini, iman Abraham tidak menjadi lemah. Walaupun Abraham mengetahui, garis bawahi hal ini, ia mengetahui. Abraham tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Abraham tahu karena usianya sudah tua. Abraham tahu bahwa rahim istrinya Sarah telah tertutup. Abraham tahu itu adalah realita, keadaan, kenyataan yang sedang terjadi di hadapan dia. Tapi imannya tidak menjadi lemah hanya oleh karena apa yang terjadi di depannya. Hari ini kita diperhadapkan dengan pilihan ini, saudara. Apakah kita tetap mau fokus kepada apa yang kita lihat di hadapan kita, dan pada akhirnya kita takut sendiri, kita khawatir sendiri, kita stres sendiri, gak bisa tidur ujung-ujungnya, atau sebaliknya. Sekalipun kita tahu keadaan yang terjadi tapi kita tetap mau percaya bahwa janji Tuhan pasti tergenapi. Sekalipun kita tahu keadaan yang terjadi tidak mudah, tidak gampang, tapi kita tetap mau percaya ini bukan bicara tentang aku, tapi ini bicara tentang Tuhan. Dan aku hanya berpegang kepada janji Tuhan. Aku hanya berpegang kepada apa yang menjadi ketetapan kebenaran firman Tuhan. Dan itu keputusan ada di saudara dan saya. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan belajar untuk tetap terus memegang janji Tuhan. Karena seringkali keadaan, kenyataan hidup itu bertolak belakang dari apa yang menjadi janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melatih kita, apakah engkau tetap percaya sekalipun yang engkau lihat itu tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan? Apakah engkau tetap mau berseru kepadaku? Maka Rasul Paulus jelas katakan, kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi di hadapan saya tetap mau berpegang kepada janji Tuhan. Saya tahu kenyataan hidup berat. Saya tahu keadaan hidup sulit. Apapun yang orang lain katakan tentang saya seringkali membuat kita takut. Tapi kita kembali lagi, kitalah yang memutuskan. Apakah kita mau tetap pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, atau kita mau dipengaruhi dengan keadaan yang kita lihat, kenyataan yang terjadi, atau dengan orang-orang yang membicarakan sesuatu yang melemahkan hidup kita. Kitalah yang memutuskan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, di hadapan kami ada pilihan, di mana di satu sisi kami bisa saja memilih takut, khawatir, cemas, tertekan, depresi dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Atau di sisi lain kami tetap terus menutup mata kami, membuka mata hati kami dan memegang janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Sekalipun badai hidup ada, kami tahu 1000 boleh rebah di sisi kiri kami, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami, sebab Engkau menyertai kami. Kamilah yang harus memutuskan untuk memilih yang mana. Hari ini hamba berdoa, biarlah firman-Mu termaterai dalam hidup kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang dewasa dalam memilih, sehingga kami dapat memutuskan untuk mengambil, memegang teguh janji Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa sehingga hidup kami tidak mudah tergoncang dengan keadaan yang terjadi, realita kenyataan hidup yang sedang kami alami, bahkan termasuk apa kata orang tentang kami. Tapi hidup kami memutuskan untuk tetap terus memegang janji Tuhan, karena Tuhan yang berjanji. Tuhan tidak lalai menepati janji-Mu. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada yang sakit, biar Tuhan yang jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka yang mengalami kelemahan tubuh dimanapun mereka berada. Kalau ada yang saat-saat ini sedang down, sedang tertekan, sedang takut, sedang mengalami tekanan hidup, hamba berdoa, biarlah damai-Mu turun atas mereka, kuasa Roh-Mu ada atas mereka, membangkitkan mereka untuk mereka tetap terus percaya dan memegang janji Tuhan. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.